pada hari ke-6 sampai 25. Oke. Kemudian gejala ringan sampai sedang itu muncul di hari ke-11 sampai 25. Kemudian gejala berat itu masuk ke hari 20 sampai dengan 25. Dan gejala kritis ini masuk ke hari 22 sampai 25 dari pertama kali kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Oke, atau terkonfirmasi COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan putus rantai tersebut. Dengan cara apa? Kita harus mengetahui terlebih dahulu transmisi virusnya. Oke, virus ini dia menular melalui percikan, melalui batuk atau bersin atau berbicara seperti itu. Sehingga banyak yang dia menyarankan jaga jarak, social distance, physical distance, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah untuk memutus transmisi. Nanti kita akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini ada terkait dengan transmisi droplet, kontak, ataupun aerosol itu sendiri pada slide-nya. Oke, bisa dilihat di sini penularan droplet itu adalah dia itu jarak 1 sampai 2 meter. Awal-awal kita disarankan untuk jaga jarak fisik ataupun sosial itu 1 meter. Oke. Akan tetapi karena budaya Indonesia yang ramah, budaya Indonesia yang berbaur dan lain sebagainya, sehingga kontak itu terjadi seperti itu. Sehingga pemerintah memanjangkan untuk proses jaga jarak itu, baik itu fisik ataupun sosial sejauh 2 meter. Nah, selain dari masalah berbudaya, ternyata di sini juga dilihat nih, penularan droplet itu dia bisa terbang sampai sejauh lebih dari 2 meter. Bagaimana dia bisa jauh lebih dari 2 meter? Karena dia ada bentuknya yaitu aerosol. Aerosol itu dia lebih kecil. Oke. Jadi perbedaan antara droplet dan aerosol itu dia cukup jauh juga ya. Kalau droplet itu lebih besar dari 20 mikron seperti itu. Jadi seperti droplet itu kalau kita berbicara, kemudian ada yang keluar air liur kita. Nah, itu droplet. Kalau aerosol itu adalah partikel yang kecil yang dia itu tidak terlihat kasat mata, tapi dia itu terbang seperti itu. Yang paling terlihat ketika Bapak dan Ibu ke pantai misalkan. Nah, ke pantai itu kan kita kena percikan air laut ya, walaupun air lautnya jauh atau walaupun bibir pantainya jauh seperti itu. Tapi kita bisa merasakan air lautnya. Nah, itu aerosol di sana, sehingga bisa sejauh itu penularannya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penularan selanjutnya? Bisa dengan transmisi lewat droplet itu, kemudian kita pegang, kemudian pegangan kita itu kita menyentuh muka, baik itu tangan, kemudian ke pipi, ke hidung, atau ke mulut. Oke, sehingga dia bisa tersalurkan di sana. Nah, itu cara transmisi droplet ataupun kontak dan juga aerosol. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa sih transmisinya, bagaimana penularannya, apa itu aerosol dan lain sebagainya, kita akan membahas terkait dengan pembagian kelompok dalam COVID-19 ini. Next. Nah, menurut Kemenkes dan juga secara WHO, dia dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok untuk kelompok-kelompok COVID-19. Seperti yang bisa dilihat di layar ya, dia ada 6 kelompok. Yang pertama OS, kemudian OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19, dan kelompok rentan. Mungkin ini sebagian sudah familiar semua. Tanpa panjang lebar, kita akan fokuskan pada OS, tapi kita akan sedikit bahas terlebih dahulu. Next. Nah, OS itu adalah orang sehat yang kita akan fokuskan pada hari ini, dan semoga kita semuanya masuk di dalam kelompok ini. OS adalah orang yang tidak memiliki gejala, tidak kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, baik itu orang yang sakit atau dirawat di rumah sakit, katanya merawat orang tersebut, atau kita pernah terpapar di zona merah. Oke, di Bandung saya kurang tahu zona merahnya di mana, tapi kalau di Jakarta itu sebagian besar sudah zona merah, dan di Tangerang itu juga
beberapa daerah juga zona merah seperti itu. Sehingga kita harus hindari di sana. Itu OS. Kemudian next OTG. OTG ini mirip dengan OS, akan tetapi dia memiliki gejala-gejala di sana. OTG itu orang tanpa gejala, yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kontak erat itu apa? Kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien yang yaitu pengawasan atau PDP, atau bahkan pada pasien yang terkonfirmasi. Dalam 2 hari sampai 14 hari gejala muncul. Nah, ini OTG juga penting sekali untuk kita karena ini tidak ada gejala. Nanti semoga ini bisa kita jadikan dasar untuk kita melakukan edukasi selanjutnya ya untuk OTG. Nah, selanjutnya next untuk ODP. Nah, ODP di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui, oke, mungkin untuk slide ya sampai ke ODP. Di sini ODP itu adalah orang yang mengalami demam, dia itu lebih dari 38 derajat Celcius. Oke. Dan dia itu memiliki riwayat demam, jadi pernah demam sebelumnya, dan juga memiliki gejala gangguan sistem pernafasan, kayak seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan pada 14 hari sebelum timbul gejala itu, dia sudah negara yang dia masuk dalam zona merah. Nah, selanjutnya adalah ciri dari ODP itu, dia adalah yang mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk pilek yang tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin bisa dibaca di slide juga. Nah, ODP di sini ada 2 kegiatan, yaitu bisa isolasi di rumah ataupun bisa dibawa ke rumah sakit ketika dia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Seperti apa penyakit penyertanya? Dia bisa DM, bisa hipertensi, bisa sakit jantung, kanker, kemudian penyakit paru kronis, AIDS, dan juga penyakit. Untuknya dia adalah PDP. Oke, sebelum saya lanjutkan, sesuai ya antara slide dengan apa yang Pak Rizky, sesuai ya apa yang saya sampaikan dengan slide ya, tidak terlalu cepat ya. Iya. Ya, maaf saya keluar tadi karena sinyal sepertinya ya. Oke, Ya, Pak, suara mangga saya masuk dilanjutkan. Ya. Tadi sampai PDP ya. Iya, Pak. Ya, PDP. PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Jadi mungkin ini yang sering diberitakan di televisi ya. Jadi di sana ada tanda-tandanya. Jadi belum terkonfirmasi, tapi dia dalam pengawasan. Seperti apa? Ya, dia punya penyakit ispa dengan riwayat demam ataupun saat itu dengan demam seperti itu. Kemudian ada gejala batuk pilek dan lain sebagainya, dan mungkin bisa dibaca di slide. Nah, selanjutnya, next, ini adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Oke, tidak semua pasien dengan sakit tenggorokan itu terkonfirmasi COVID-19. Akan tetapi, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu harus dia memiliki riwayat pengobatan atau dia harus dilakukan pengambilan spesimen terlebih dahulu pada hari pertama
dan hari ke-14. Oke. Dan harus melalui pemeriksaan swab atau PCR yang dia positif. Dan ini harus disampaikan oleh pemerintah. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyampaikan bahwa seseorang itu terdiagnosa COVID-19 atau tidak. Oke. Akan tetapi kita yang selaku kelompok orang sehat harus mengetahui itu semua sehingga kita tidak terpapar di sana. Baik, itu untuk konfirmasi COVID-19. Nah, selanjutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok rentan. Next. Nah, kelompok rentan adalah orang yang dia itu beresiko atau peka terhadap infeksi COVID-19 ini karena kondisi saat ini. Siapa saja sih yang masuk kelompok rentan? Yang pertama adalah lansia. Oke, lansia di atas 60 tahun, kemudian orang dengan komorbid ya, komorbid dengan penyakit kronis seperti DM, hipertensi yang sudah saya tadi jelaskan di depan, kemudian ibu hamil, ibu postpartum, dan juga ibu menyusui itu juga masuk di dalam kelompok rentan. Sehingga harus hati-hati di sana. Oke, kemudian anak-anak, disabilitas orang dengan disabilitas fisik, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu juga termasuk kelompok rentan di sana. Oke, kemudian kelompok keluarga prasejahtera, kemudian petugas kesehatan yang menangani secara langsung pasien-pasien COVID-19. Itu adalah kelompok rentan yang notabene harus mendapatkan yang nanti ada di panduan Kemenkes juga. Ketika ingin membaca, nanti bisa ada di Kemenkes. Oke? Nah, kita akan mulai fokus pada bahasan pada siang hari ini, yaitu promosi kesehatan fisik, jiwa, dan COVID-19 orang sehat. Oke, kan kita sudah tahu ya, AP atau kelompok rentan. Oke, silahkan dijawab masing-masing. Bagi perawat yang merawat atau bagi perawat yang kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif, itu otomatis dia termasuk kelompok rentan di sana. Oke, kita akan fokus ke orang sehat. Oke, next. Oke, promosi kesehatan fisik. Apa sih yang perlu dilakukan pada orang-orang sehat atau kelompok orang sehat? Yang pertama adalah kita harus peningkatan imunitas fisik. Kenapa peningkatan imunitas fisik itu penting? Perlu digarisbawahi, pada saat ini kan pandemi ya. Pandemi itu kan dia seluruh dunia secara global seperti itu. Sehingga tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jakarta yang merasakan, tapi seluruh dunia di sana. Oke, sehingga karena dunia itu merasakan, kita akan, dan juga belum ada obatnya, belum ada antivirusnya, untuk COVID-19 ini, sehingga kita perlu meningkatkan imunitas kita. Salah satunya dengan makanan bergizi, minuman yang cukup, olahraga minimal 30 menit, kemudian berjemur di pagi hari, dan juga istirahat yang cukup. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Next. Kalau zaman dulu, kita mengenal mungkin tahun 90-an atau 80-an, akan mengenal makanan sehat, makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna. Oke. Tapi itu dulu seperti itu. Akan tetapi sekarang melalui Kemenkes dirubah. Jadi ada gizi seimbang, pedoman gizi seimbang di sana. Jadi memasuki apa saja. Jadi ada serat, ada karbohidratnya, kemudian ada garamnya, zodiumnya, ada besi, ada nabati, ada mineral-mineral yang lainnya. Jadi kita harus lengkap. Oke, makanan bergizi ini perlu kita lengkapi untuk meningkatkan imunitas kita. Oke, next, ini cukup jelas. Kemudian minum yang cukup ya, dianjurkan untuk dewasa. Sebenarnya kalau karena kita bertugas di tenaga kesehatan, khususnya di perawat ya, jadi kita tahu antara input dan juga output ya, IWL dan lain sebagainya. Tapi secara awam kita secara Kemenkes kita juga per hari. Jadi ini diusahakan atau 18 air
putih seperti itu. Oke, itu minuman yang cukup. Next, selanjutnya adalah olahraga minimal 30 menit per hari. Ada yang sudah olahraga rutin, silakan diberikan reaction, bisa kasih jempol atau kasih handshake dan lain sebagainya. Oke, cukup banyak ya, tapi juga lumayan juga ada yang belum juga olahraga. Nah, mulai sekarang kita harus aktif untuk olahraga minimal 30 menit per hari. Bagaimana? Tidak perlu harus kita lari, tidak perlu harus kita jogging, dan lain sebagainya. Cukup dengan pemanasan di pagi hari, mungkin setelah sahur, kemudian kita sholat, ya, kemudian kita akan luangkan waktu sedikit untuk pemanasan tubuh, dan lain sebagainya, itu juga tidak masalah. Itu juga akan meningkatkan imunitas kita agar tidak mudah terserang virus, salah satunya virus COVID-19 ini. Oke? Nah, next selanjutnya adalah berjemur di pagi hari. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, COVID-19 ini dia belum ada antivirusnya. Dia belum ada obatnya, sehingga kita harus meningkatkan imunitas kita. Oke. Jadi berjemur di sini adalah untuk meningkatkan imunitas kita, untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit kita. Bagusnya kapan? Bagusnya adalah mulai dari terbit matahari sampai dengan pukul 9 pagi hari. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan sore hari, pukul 3 sore sampai dengan sampai dengan matahari terbenam. Di sana itu diperbolehkan atau direkomendasikan oleh Kemenkes di sana. Oke, lebih dari jam tersebut dihindari karena bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, di sini adalah istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup itu tidur salah satunya. Oke, tidur itu bisa kita lihat dari kualitas dan juga kuantitasnya. Oke, kalau dilihat dari kuantitas, diusahakan tidur itu minimal 7 jam. Oke, karena kita masih masuk di bulan suci Ramadan, ya kita harus meningkatkan imunitas kita juga. Untuk tidurnya itu tidak hanya secara kuantitas atau secara banyaknya, tetapi juga harus kualitasnya. Dengan cara apa? Dengan diusahakan dengan kita tidur tepat setelah kita berbaring. Oke, jadi 30 menit setelah berbaring itu diusahakan kita sudah tertidur. Oke, jangan dibiasakan untuk mainan HP, chatting dengan teman, dan lain sebagainya. Kalau memang kita sudah berbaring di tempat tidur, usahakan 30 menit kemudian bisa langsung cus untuk kita tidur seperti itu. Oke? Itu untuk menjaga kualitas tidur kita. Oke? Dan juga tidak terbangun atau tidak sering terbangun saat tidur, kemudian sehingga pada saat bangun pagi itu terlihat segar dan fresh. Kalau kita merujuk pada bulan suci Ramadan, jadi ketika kita sahur itu sudah fresh, sudah siap untuk masak, sudah siap untuk mempersiapkan sahur dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya adalah next, ini adalah promosi kesehatan jiwa dan psikososial untuk pasien-pasien atau untuk kelompok orang sehat. Ada 5 hal. Yang pertama adalah emosi positif, pikiran positif, kemudian perilaku positif, relasi positif, dan juga spiritual positif. Nah, ini akan salah satunya mungkin akan diperluas terkait dengan promosi kesehatan jiwa dan psikososial untuk kelompok sehat. Oke. Ini tidak hanya digunakan untuk kelompok sehat, tapi bisa digunakan untuk OTG, bisa digunakan untuk ODP, atau bisa digunakan pada pasien yang ini. Oke, kita satu persatu. Emosi positif. Oke, loh, kenapa emosi itu positif? Bukannya emosi itu negatif. Oke, di sini jangan salah kaprah ya. Emosi itu dia adalah luapan yang menjadi apa yang kita pikirkan di sana. Emosi itu bisa negatif, bisa positif. Nah, emosi positif inilah yang harus kita munculkan pada saat pandemi ini. Oke? Apa sih emosi positif? Emosi positif bisa dibaca di dalam slide. Dia adalah suatu hal yang gembira, tenang,
Bagaimana cara menimbulkan gembira? Bagaimana cara menimbulkan senang? Bisa dengan melakukan kegiatan atau hobi yang disukai. Oke? Bisa dengan sendiri ataupun bersama dengan keluarga atau teman di sana. Kalau teman kita hindari ya, karena kita sedang social distancing. Oke. Baik, selanjutnya next di sini kita akan bahas terkait dengan pikiran positif. Oke, bisa dibaca di sana pikiran positif itu adalah pengalaman apa sih? Oh, saya pernah juara kelas. Oh, saya pernah menang olimpiade. Oh, saya pernah menjadi ketua kelas misalkan. Oh, saya pernah menjadi Pak RT. Oh, saya pernah menjadi ini, saya pernah menjadi itu. Bangun hal-hal selanjutnya berbicara pada diri sendiri atau positif self-talk seperti itu. Jadi sebelum tidur usahakan tenang lagi. Oh, saya sudah melakukan hal positif ya. Oh, saya sudah membantu orang lain ya. Itu seperti itu. Jadi berbicara positif pada diri sendiri. Oke, jangan hanya negatif saja. Misalkan, aduh tugas nggak selesai-selesai nih. Apa namanya WFH banyak sekali tugasnya. Kemudian kuliah di rumah juga banyak sekali tugas. Akan contohkan di akhir positif itu seperti apa. Oke, kemudian responsif, kemudian yakin bahwa pandemi ini akan segera selesai. Itu juga menjadikan diri kita berpikiran positif. Oke? Karena kita termasuk kelompok sehat, sehingga kita harus berpikiran bahwa pandemi ini akan segera, atau mungkin terlalu cepat, bisa chat ataupun bisa disampaikan ke moderator. Next. Selanjutnya adalah perilaku positif. Perilaku positif ini sangatlah penting. Kecil tapi penting. Kecil tapi besar dampaknya. Kayak apa? Ini hal-hal yang sudah sering kita lakukan, akan tetapi biasanya kita tidak mengapresiasi perilaku positif kita. Seperti apa? Membersihkan rumah, memasak, mencuci piring, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak menggunakan nafsa. Itu kan hal-hal yang dia itu positif, perilaku positif. Oke, tapi jarang sekali kita memberikan apresiasi untuk perilaku kita. Sehingga itu biasanya kita kesampingkan seperti itu. Oke, akan tetapi mulai dari sekarang setelah melakukan mengikuti Zoom pada siang hari ini, kita harus berperilaku positif dan memberikan apresiasi pada tubuh kita. Oke, dengan cara apa? Dengan tadi berpikiran positif dengan positif self-talking. Oke? Baik, kita akan lanjutkan untuk selanjutnya yaitu relasi positif atau hubungan sosial yang positif. Oke, next. Nah, dengan cara apa di sini? Ini kita karena kita social distancing ya, kemudian kita physical distancing juga, kita bisa melakukan secara daring, beri pujian, beri harapan positif, saling mengingatkan, tolong menolong misalkan, kemudian hindari obrolan yang negatif. Contohnya misalkan, WhatsApp ke teman, sudah belum ngerjain tugasnya? Gitu. Ada yang bisa saya bantu misalkan, dan lain sebagainya. Misalkan memuji masakan istri, wah enak sekali masakannya, hebat. Wah suamiku hebat membersihkan lantai dan lain sebagainya. Itu termasuk relasi positif, kecil tapi besar dampaknya. Mungkin orang tua ke anak misalkan, oh sudah ini ya sholatnya sudah sudah 5 waktu ya misalkan, atau mungkin puasanya sudah full ya, sudah sahur sampai buka, bisa menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Nah, beri hal-hal pujian seperti itu sehingga dia tumbuh hal yang positif. Relasi terjalin, hubungan suami istri membaik, hubungan
orang tua dengan anak juga membaik, hubungan saudara membaik, dan lain sebagainya. Oke, itu relasi positif yang sangat penting di sana. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah, ini adalah spiritual positif. Nah, dulu sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, mungkin sebagian besar juga merasakan ya bahwa MUI, bahwa PPNU, PP Muhammadiyah, dan juga yang lainnya menganjurkan untuk kita beribadah di rumah, untuk kita sholat di rumah. Pasti bagi kita yang menanti-nantikan bulan suci Ramadan ini sangatlah terpukul di sana. Bagaimana tidak gitu kan, yang biasanya kita rajin atau mungkin tepat waktu dan lain sebagainya, tahu-tahu disarankan untuk ibadah di rumah. Tapi kita melihat lebih banyak mana sih seperti itu. Juga di negara hukum, pandemi ini juga terjadi pada zaman kita, tapi dulu juga zaman Rasulullah juga sudah ada, dengan adanya sunnah juga ya di sana, juga sudah dijelaskan ketika ada pandemi, kita disarankan untuk tidak pergi dari wilayah itu atau tidak mendatangi wilayah tersebut juga di sana. Pun juga terkait dengan ibadah juga sudah pernah dibahas di sana. Mungkin bisa mengikuti kajian-kajian yang lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Oke, tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah tetap kita melakukan ibadah, kemudian bisa melalui di rumah ataupun bisa mengikuti kajian secara online dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next langsung saja karena waktu berjalan terus, kita akan tancap gas terkait dengan yang ketiga, yaitu adalah pencegahan masalah kesehatan fisik. Oke, ini hal-hal yang sering sekali digaungkan oleh pemerintah, tapi sebagian besar dari kita biasanya tidak menggubris hal tersebut. Oke, akan tetapi semua yang sudah ikut Zoom pada siang hari ini dan nanti setelah kita selesai, harapannya bisa dilakukan hal ini. Apa saja? Ya, untuk mencegah masalah kesehatan fisik atau kita penyebaran dengan cara apa? Kita akan satu persatu mulai dari social distancing sampai dengan menghindari kerumunan. Oke, baik. Next. Nah, jaga jarak fisik dan juga jaga jarak sosial. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kan kita sudah memahami persebaran virus ini itu bagaimana. Cara menularnya bagaimana. Itu sudah saya jelaskan di slide awal. Makanya kita eksekusi. Kita lakukan tindakan dengan cara apa? Dengan cara menjaga interaksi sosial minimal 2 meter. Oke? Kemudian tidak salaman dan juga tidak atau bersentuhan. Oke, pun secara Islam juga kita sudah sarankan ya untuk bersalaman secara Islami ataupun berbeda gender seperti itu. Jadi kita juga salam juga sudah dianjurkan, tidak kontak secara fisik dan lain sebagainya. Pun sebagian besar ini sudah diterapkan di Islam juga dan harapannya kita sudah membiasakan diri untuk itu. Oke, kemudian jarak antar orang itu minimal 2 meter, jadi tidak berinteraksi ya. Ngomongnya juga tidak usah ngegas, karena kalau ngegas itu biasanya aerosolnya juga ikut. Oke, baik. Selanjutnya, next, kita cuci tangan. Oke, masih ingat ya, cuci tangan di rumah sakit seperti apa ya? Sehingga ini juga bisa kita terapkan dan juga kita bisa ajarkan kepada keluarga kita agar kita mencuci tangan menggunakan sabun dan juga menggunakan air mengalir. Oke, kalau memang ada hand sanitizer juga bisa digunakan di sana sebelum dan setelah memegang benda. Oke, dan hindari memegang mulut, hindari memegang hidung dan juga hindari memegang mata. Oke, kalau memang sudah kebiasaan, mulai dari sekarang harus ada warning untuk tubuh kita. Oke, ketika kita terbiasa untuk memegang pipi misalkan, oke, berarti harus kita biasakan atau kita hindari untuk pegang pipi, diganti dengan tangan ini memegang kedua tangan seperti ini. Oke, dibiasakan itu. Sehingga hal-hal negatif untuk memegang mulut, untuk memegang hidung, mata, dan lain sebagainya itu bisa kita kurangi di sana. Oke, lama-kelamaan nanti akan menjadi kebiasaan, walaupun awalnya agak susah. Oke, baik, cuci tangan.
cuci tangan ini juga sudah banyak ya diterapkan oleh masyarakat. Jadi ada galon di depan rumah, ada sabun di depan rumah, itu juga sudah baik dan sudah kita coba, dan masyarakat sudah semakin paham bahwa virus ini sangat berbahaya dan harus kita putus rantainya. Oke? Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gunakan masker. Masker di sini untuk orang sehat itu tidak perlu menggunakan masker medis. Oke? Dulu awal-awal masker medis kita gunakan. Tapi setelah semakin ke sini, di samping harganya yang melambung pun juga kita disarankan untuk menggunakan masker kain. Oke, masker kain di sini sebisa mungkin kita gunakan 4 jam sekali. Oke, lebih dari 4 jam kita ganti ke masker yang lainnya. Oke, jadi ketika Bapak dan Ibu keluar rumah lebih dari 4 jam, berarti siapkan 2 atau 3 masker untuk ganti. Oke, setelah itu nanti bisa dicuci, kemudian jemur dan digunakan kembali. Oke, sebanyak 70% proses pengurangan droplet itu masuk ke area mulut kita atau keluar dari mulut kita, seperti itu. Jadi cukup efektif penggunaan masker ini. Jadi Bapak dan Ibu ketika keluar dari rumah gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Dan ini yang paling penting. Next, penggunaan handphone. Bapak dan Ibu, handphone itu menjadi salah satu sumber penularan COVID-19 sebesar 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan air atau mungkin dengan alkohol, sampai nanti jadi hal yang malah bukan buat kita. Akan tetapi harus hati-hati dalam membersihkan handphone ini. Nah, ini masih ada sedikit slide lagi. Ini adalah next, hindari kerumunan. Nah, kerumunan di sini sangatlah penting, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita sudah menjaga jarak 2 meter, tapi kalau kita tidak menghindari kerumunan, bisa jadi orang yang lain itu menularkan kita. Kemudian kita menularkan orang lain juga. Jadi harus hati-hati, hindari kerumunan. Seperti apa? Hindari sekolah, dan tadi dianjurkan ya beribadah untuk di rumah, kemudian hindari pesta, hindari acara kawinan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat berita atau pernah melihat meme yang dimana berita itu membubarkan pesta gitu ya. Nah, karena memang itu salah satu sumber untuk penularan COVID-19 karena berkumpulnya banyak orang di sana. Oke, hindari kerumunan di sana. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah tinggal di rumah atau stay at home. Mungkin ini akan dibahas lebih jauh oleh pembicara selanjutnya, tapi di sini saya tekankan ketika Bapak dan Ibu keluar rumah berkerumun, itu ketika kembali silakan sering-sering Bapak Ibu itu ganti baju dan mandi di sana. Dan mencuci bajunya langsung. Jadi langsung direndam, dikucek ataupun bisa langsung dimasukkan mesin cuci untuk langsung dicuci di sana. Karena itu juga menjadikan salah satu transmisi untuk penyebaran COVID-19 ini. Yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, bekerja di rumah atau mungkin studi at home. Tidak semua orang bisa bekerja di rumah atau mungkin tidak semua orang diberikan karunia untuk WFH di sana. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah diberikan karunia untuk WFH atau peserta yang lain kuliah di rumah juga, kita lakukan dengan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara membuat jadwal, kemudian juga memberikan nyaman pada keluarga sehingga imunitas itu meningkat di sana. Dan juga pekerjaan itu harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, selanjutnya next. Oh, ini ternyata masih ada 2 slide lagi ya.
Semoga masih bertahan, masih stay tune dengan saya di sini. Semoga tidak bosan ya dengan apa yang saya sampaikan, karena di sini kita mengingatkan satu dengan yang lain agar kita tidak menularkan. Oke, mumpung kita masih atau apa yang namanya ya Indonesianya ya, karena saya dari Jawa ya, jadi kadang bahasa Jawa itu muncul di sana. Karena kita diberikan karunia di rumah saja, oke, lakukan 5B kegiatan bersama dengan keluarga. Apa saja itu? Belajar bersama. Ketika Bapak dan Ibu punya anak kecil, punya adik kecil misalkan, silahkan belajar di sana. Oke, karena itu akan mendekatkan emosi di sana. Oke, kemudian beribadah bersama. Silahkan tadarus bersama misalkan, kemudian beribadah jamaah dan lain sebagainya. Kemudian bermain bersama, bercakap-cakap, dan berkreasi di sana. Oke, di rumah saja tidak membuat kita tumpul secara kreativitas. Oke, bisa kita tingkatkan kreativitas kita, misalkan dengan membuat YouTube dan lain sebagainya gitu. Oke, tidak dipungkiri saya pribadi ada channel YouTube semenjak saya WFH. Oke, jadi nanti bisa searching channel YouTube saya, di sana ada banyak sekali materi keperawatan yang saya buat selama saya di rumah saja atau WFH ini. Oke, itu untuk meningkatkan kreasi kita bersama. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah ketika belajar di rumah. Ini khusus untuk orang tua ataupun calon orang tua, karena kita sebagian besar juga calon orang tua ya di sini atau yang sudah menjadi orang tua. Ketika belajar di rumah, kita harus mempersiapkan fasilitas daring atau online. Oke, bisa jadi dengan fasilitas Wi-Fi atau kuota dan lain sebagainya. Gitu. Oke, tidak dipungkiri WFH ini ternyata juga menguras banyak kantong ya, menguras banyak uang juga di samping kita bekerja di rumah seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa menghitung pengeluaran dan pendapatan kita sehingga mempersiapkan fasilitas daring ini bisa menjadi hal positif. Oke. Kemudian ketika orang tua menggantikan guru, oke, guru itu tidak simpel, tidak mudah di sana karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Mungkin bahasa Sundanya saya kurang tahu ya. Kali mungkin moderatornya nanti bisa meluruskan. Guru itu adalah diikuti atau maksudnya ditaati dan juga ditiru di sana seperti itu. Sehingga orang tua ini juga bisa menggantikan guru, bisa diikuti dan juga bisa ditiru di sana. Oke, jadi orang tua harus menggantikan guru dan juga yang terakhir adalah menyiapkan untuk suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar menyenangkan seperti apa? Ya tadi interaksi antara orang tua dengan anak sehingga saling berinteraksi dengan baik di sana. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir, slide terakhir, lakukan menyapa positif. Oke. Silakan nanti coba dengan berpasangan atau mungkin bisa dicoba dengan cara menghubungi via telepon, via WhatsApp atau voice note di sana kepada orang tua, kepada sanak famili atau kepada suami atau kepada istri, kepada anak. Dengan cara apa menyapa positif itu? Satu, memberikan salam. Kemudian yang kedua adalah memberikan pujian atau apresiasi. Yang ketiga adalah hope atau harapan. Saya contohkan di sini. Selamat sore Bu Arin. Di sini Bu Arin cantik sekali ya. Anggun sekali. Saya berharap Bu Arin menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang anggun, dan bisa bermanfaat untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi ada salam, ada apresiasi, dan ada hope di sana. Harapan yang memang bisa muncul di sana. Oke, yang tadi saya contohkan itu kecil dan nanti bisa dikembangkan oleh semua peserta di sini. Oke, karena ini berdasarkan orang sehat, kita berharap semuanya tetap sehat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Next, selamat mencoba. Semoga kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eri, luar biasa materinya, sungguh mantap jiwa ya. Khususnya bagi kita orang sehat sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya meminta maaf kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, karena mungkin di sini jaringan kita sedang up down. Kebetulan kita ini sebagai penyelenggara berbeda tempat, yang satu ada di Tangerang, yang satu ada di NTB, yang satu ada di Cianjuang, Cimahi. Ya, jadi mungkin sinyalnya begitu maksudnya ada sedikit gangguan, tetapi tidak semua pada teman-teman juga yang sinyalnya bagus, mungkin lancar-lancar saja, tetapi bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya pun sama, ya sedikit ada gangguan, jadi mungkin harap dimaklum saja. Ya, tetapi nggak apa-apa kalau sekiranya nanti ada yang kurang jelas atau sampai ibaratnya suaranya terputus-putus banget, bisa silakan ketik di kolom chat itu yang ada fitur di Zoom-nya, ada partisipan chat, boleh chat di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang kedua, kepada Bapak Ahmad Mumtaz Tauba. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dari Lombok. Terima kasih atas waktunya Pak Rizky, Ibu Arin, dan tadi materi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Iriano Budi Wijoyo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saat ini rasakan. Apa itu? Yakni di rumah aja. Seharian kita diam di rumah aja. Hal itu dapat membuat kita mengalami berbagai masalah psikologis, entah itu emosi ataupun kondisi stres. Untuk itu secara garis besar, saya akan menyampaikan tema yang insya Allah sangat menarik bagi para hadirin yang sedang di rumah aja, yaitu jurus jitu kendalikan emosi selama di rumah aja. Untuk materinya sudah bisa ditampilkan, Pak Rizky? Sebentar Pak, lagi sedang ditampilkan dulu. Ya. Kepada operator mungkin punten Ibu, jadi di stop dulu ya. Kita langsung munculkan kembali. Jadi langsung ditargetkan dulu saja ke PowerPoint-nya. Okay. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Ya, mangga Pak. Tetap di rumah menjadi salah satu kebijakan yang diambil pemerintah di tengah wabah corona. Sekarang hampir setiap kegiatan dilakukan dengan tetap di rumah. Dari kerja dari rumah, belajar dari rumah, semua dilakukan secara online. Bertemu sahabat secara online, sampai marah-marah secara online. Dengan tetap di rumah aja. Saya ingin bertanya, berapa banyak di antara kita yang awalnya sangat senang dirumahkan, akhirnya diam di rumah. Tidak perlu berangkat bekerja, tidak perlu berangkat kuliah pagi-pagi. Awalnya itu terasa menyenangkan, bukan? Sampai akhirnya kita mulai merasa bosan. Nah, rasa bosan dapat memicu munculnya emosi lain, seperti marah, sedih, sampai kondisi stres. Lalu, apa hal terbaik yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga kestabilan emosinya? Slide selanjutnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa emosi itu berarti marah. Padahal tidak. Emosi itu kalau kita kelompokkan secara umum, berdasarkan klasifikasi dari WHO, maka terbagi menjadi dua, yakni emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Emosi yang menyenangkan seperti senang, bahagia, jatuh cinta, kasmaran, dan lainnya. Kita semuanya pernah merasakan emosi tersebut. Itu disebut dengan emosi yang menyenangkan. Ada juga emosi yang tidak menyenangkan. Apa contohnya? Sedih, marah, sakit hati, kecewa, dan lainnya. Intinya adalah emosi bagian dari diri manusia. Merasa marah, sedih, dan baperan adalah hal yang normal. Dan itu manusiawi. Kenapa saya harus menekankan ini? Karena banyak di antara kita
yang ketika merasakan emosi marah atau mengalami bawa perasaan, dia merasa dirinya lemah. Padahal tidak. Emosi adalah bagian dari diri manusia dan kita harus menerima itu. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Slide selanjutnya. Sebentar Pak, untuk slide-nya ini belum muncul. Bukan belum muncul, Iya, iya. jadi belum ke next. Oke, jadi mungkin kita perlu sambil sharing pengalaman kali ya, sambil menunggu slide-nya. Oh, ini slide-nya lumayan berat, jadi mohon maaf bagi para hadirin yang sedang menyimak. Ya, intinya adalah emosi merupakan bagian dari diri kita. Kita tidak bisa terlepas dari emosi. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh European Heart Journal pada tahun 2020, wabah COVID-19 yang sedang menyerang seluruh dunia saat ini, itu memaksa sebagian besar orang untuk tetap di rumah aja. Nah, hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah emosi. Secara garis besar, hasil penelitian tersebut menjelaskan ada 3 emosi yang saat ini hampir setiap orang rasakan. Yang pertama adalah marah, kemudian emosi sedih, dan yang mungkin saat ini sedang kita alami, yakni merasa bosan. Ketika kamu merasa marah, nah ini slide-nya masih pada bagian sedih. Slide nomor 4. Naik ke atas. Ya, di bawahnya lagi. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ketika kamu merasa marah, apa iya itu merupakan satu-satunya emosi yang kamu rasakan? Karena ternyata marah itu merupakan secondary emotion, atau dia muncul karena sebelumnya kita sudah mengalami emosi-emosi yang lain, seperti sedih, kecewa, patah hati. Yang membedakan adalah banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami masalah emosi, sehingga dia marah. Seberapa sering dari kita merasa marah tanpa tahu penyebabnya. Jadi ketika cowoknya bertanya misalnya, kamu kenapa marah? Ya jawabnya kepingin marah aja gitu. Nggak tahu, pikir aja sendiri. Nah, perempuan sering begini. Ternyata emosi marah itu merupakan puncak dari emosi-emosi yang lain. Jadi sebelum kita dapat mengatasi emosi marah, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menyebabkan kita merasa marah. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tips yang dapat kita lakukan ketika kita merasa marah. Mungkin di antara kita, pada umumnya karena kita adalah manusia yang mempunyai emosi, mudah sekali merasa kesal ataupun marah. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah kita dapat mencoba untuk membicarakan apa yang membuat kita marah. Mengutarakan dan membicarakan, contohnya di sini adalah curhat. Ketika kita marah, maka penting sebelum marah kita mengetahui apa yang menyebabkan kita mengalami marah. Dan agar marah tersebut tidak meluap, maka sebaiknya kita menceritakan kepada orang yang ada di dekat kita. Bisa orang yang kita percayai seperti teman, sahabat, ataupun keluarga. Jadi intinya adalah mengungkapkan atau menceritakan apa yang membuat kita marah. Lalu setelah itu,
kita mengidentifikasi sendiri. Selain marah ini, kira-kira kita sedang mengalami apa saja? Apakah kita sebelumnya mengalami sedih, tetapi kita tahan? Apakah sebelumnya kita mengalami stres? Tekanan atau stresor selama di rumah aja itu termasuk sangat tinggi. Karena kita, mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara online misalnya, diwajibkan untuk membuat tugas serta mengumpulkannya secara cepat. Hal tersebut dapat meningkatkan stres. Jadi penting untuk mengetahui sebelum kita marah, kita mengalami apa. Yang kedua adalah, yang keempat, mohon maaf, adalah sebelum kita marah, terlebih dahulu kita harus memikirkan apa dampak setelah kita marah. Karena banyak di antara kita marah kemudian melampiaskan kepada orang lain, pada akhirnya merasa bersalah karena sudah memarahi orang lain. Jadi sebelum kita marah, maka terlebih dahulu kita pikirkan, kalau saya marah, nanti apa yang akan terjadi, apa dampak buruknya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tips selanjutnya bagaimana cara kita mengendalikan luapan emosi. Penting untuk saya sampaikan bahwasanya banyak orang yang tidak ingin menerima marahnya. Jadi marahnya itu dipendam dalam waktu yang lama sehingga dia meledak. Dikeluarkan dalam satu waktu. Dan itu biasanya sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar saya dapat mengendalikan luapan emosi tersebut? Mungkin kita sebagai tenaga kesehatan pernah yang mendengar yang namanya teknik relaksasi napas dalam. Jadi hal ini dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi agar emosi tersebut tidak berlanjut menjadi lebih berat. Bagaimana caranya? Silahkan kosongkan pikiran, lalu kita pusatkan pikiran kita pada hal yang positif dan menarik napas dalam. Pertanyaannya adalah kenapa menarik napas dalam dapat mengendalikan emosi? Jadi menarik napas dalam dapat memicu tubuh kita untuk melepaskan beberapa hormon kebahagiaan, yakni endorfin dan enkefalin. Kedua hormon tersebut dapat membuat tubuh kita lebih rileks, sehingga emosi dapat terkendali. Jadi ini adalah cara yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh atau ketika kita sedang mencoba mengendalikan emosi terasa sulit, maka mulai dengan cara menarik napas dalam. Tubuh kita akan merasa lebih rileks. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lalu mungkin akan kita lanjutkan pada emosi yang selanjutnya, dan ini termasuk emosi yang sangat menarik, namun tidak semua orang berani untuk mengakui, yaitu emosi sedih. Kita cenderung menganggap bahwa kesedihan adalah hal yang buruk, seakan-akan ketika kita bersedih, maka itu merupakan tanda bahwa kita lemah. Padahal tidak. Karena kesedihan merupakan emosi dasar dari setiap manusia. Kesedihan tidak harus kita hindari. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita memproses kesedihan tersebut. Memproses di sini artinya adalah kita mengakui bahwa diri kita bersedih. Kita terima bahwa saat ini kita sedang bersedih. Setelah kita menerima kita mengalami kesedihan, maka kita akan secara naluri mencoba untuk mencari penyelesaian, entah itu dengan berbicara kepada orang lain. Jadi poin utamanya pada kesedihan ini adalah kita cenderung menganggap bahwa kesedihan itu adalah hal yang buruk dan perlu dihindari. Ini yang sering dilakukan oleh banyak orang. Sedih itu adalah hal yang normal dan merupakan hal yang wajar. Wajar di sini maksudnya semua orang bisa mengalami itu. Yang membedakannya adalah seberapa lama kita merasa sedih. Ketika kita merasa sedih selama 1 hari, 2 hari,
3 hari, it's okay. Itu tidak masalah. Namun ketika kesedihan tersebut berlanjut sampai berhari-hari, 1 minggu, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, maka itu merupakan masalah psikologis. Jadi sedih ini normal, tetapi kita harus memperhatikan berapa lama sebaiknya kita harus bersedih. Selanjutnya. Nah, ini adalah dampak negatif dari memelihara kesedihan terlalu lama. Jadi apabila kita mengalami suatu kesedihan, entah itu mungkin karena kita patah hati, atau hal yang lain, misalkan tidak lulus pada ujian tertentu, na'udzubillah. Itu salah satu contohnya. Apabila kita menolak diri kita untuk bersedih dan pura-pura kuat, gitu kan, sok-sok kuat, maka kesedihan tersebut tidak akan teratasi. Dia akan terpelihara di dalam pikiran kita dan selanjutnya akan bermanifestasi menjadi gangguan psikologis yang lain, bahkan bisa menjadi gangguan fisik. Yang pertama adalah gejala psikosomatis. Maksud daripada gejala psikosomatis ini seperti ini. Masalah pikiran, beban pikiran yang berdampak buruk pada kesehatan fisik. Misalkan kamu terlalu takut terhadap COVID-19. Setiap kamu membaca berita tentang COVID-19, kamu merasa cemas. Nah, hal tersebut akan menurunkan sistem imun tubuh kamu, sehingga justru lebih mudah terpapar suatu penyakit. Jadi ini adalah salah satu dampak negatif daripada kesedihan yang ditahan terlalu lama. Gejala psikosomatis seperti otot tegang, sakit kepala, padahal tekanan darah normal, HB normal, tidak ada masalah fisik, tapi mengalami sakit kepala. Kemudian sakit punggung juga bisa, MAH juga bisa. Kecemasan dapat meningkatkan asam lambung. Jadi itu disebut dengan gejala psikosomatis. Suatu pikiran yang mempengaruhi fisik sehingga fisik menjadi sakit. Nah, yang kedua adalah mood swing atau suasana hati yang cepat berubah. Bahasa umum kita mungkin labil gitu. Jadi saat ini merasa sedih, beberapa menit kemudian merasa senang. Atau pada kondisi yang lebih berat, banyak orang yang mengatakan seperti ini, saya sedih, saya menangis. Tetapi ketika dia ditanya, kamu kenapa menangis? Apa yang membuatmu sedih? Dia akan menjawab, nggak tahu, cuma kepingin nangis aja. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Ya silahkan kembalikan pada diri masing-masing. Penting bagi kita untuk mengenali apa yang terjadi pada diri kita. Nah, dampak selanjutnya adalah menurunkan daya konsentrasi. Jadi dari hasil penelitian, para ilmuwan telah menemukan bahwasanya salah satu penyebab penurunan kemampuan kognisi mungkin mengalami suatu penyakit yang disebut dengan Alzheimer atau kepikunan adalah menahan perasaan sedih terlalu lama. Ketika seorang merasa sedih, maka dia akan mengisolasi dirinya dari orang lain. Dia akan memilih untuk berdiam diri di rumah. Nah, hal itu dapat membuat dia mengalami masalah psikologis seperti stres. Jadi awalnya dia sedih, kemudian mengalami stres, dan akan berdampak pada kemampuan kognisinya. Banyak orang yang pada awalnya itu masalahnya hanya kesedihan, tetapi kesedihan di sini bukan kesedihan biasa ya, kesedihan berat dan itu dipendam dalam waktu yang lama. Sehingga ketika dia berumur 40 ke atas, dia mengalami kepikunan secara cepat atau Alzheimer. Kemudian kesulitan bersyukur. Nah, ini menarik. Kenapa orang yang memelihara kesedihan akan mengalami kesulitan dalam bersyukur? Sekarang coba semua kita pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Keterpurukan akan membuat kita merasa sedih. Nah, coba kita ingat, coba pemirsa ingat, ketika Anda merasa sedih, apa yang kalian rasakan? Pertama, mungkin saja tidak mencintai diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri. Yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga adalah kesulitan untuk bersyukur. Semua itu akan bermuara pada kesulitan untuk bersyukur. Karena masalah emosi yang disebut dengan kesedihan.
Ya, dan dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa seorang yang mengalami kesedihan dalam waktu yang lama, misalkan kesedihan yang disebabkan oleh trauma, post traumatic stress disorder salah satu contohnya, mereka cenderung melihat suatu kejadian secara negatif. Gitu. Jadi semuanya dilihat negatifnya saja, tidak ada positifnya. Karena melihat segala sesuatu secara negatif, maka dia akan memiliki kesulitan atau mengalami kesulitan untuk bersyukur. Selanjutnya adalah kesulitan tidur, kualitas tidur terganggu. Apakah ada di antara saudara dan saudari sering mengalami insomnia atau kesulitan tidur pada malam hari? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kesedihan. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh hasil penelitian, menyebutkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kesedihan dengan kualitas tidur. Jadi sebagian partisipan yang memiliki dan memelihara kesedihan pada malam harinya, mereka akan mengalami kesulitan dalam tidur. Dan ini juga akan berdampak buruk pada kesehatan fisik. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, lalu apabila kita cepat marah atau cepat merasa sedih untuk alasan-alasan yang kita sendiri berpikir alasannya itu kecil, tapi kok saya merasa sedih? Sekarang poinnya adalah bagaimana agar saya tetap tenang atau kesedihan tersebut berkurang. Bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi kemudian berdamai dengan kesedihan kita. Yang pertama adalah silahkan ceritakan pada seseorang bagaimana perasaanmu. Jadi konsep dari keperawatan jiwa adalah berbicara. Jadi ketika kita memiliki masalah psikologis, masalah emosi, maka silahkan berbicara. Berbicara kepada orang yang kita merasa nyaman apabila kita curhat kepada orang tersebut. Ya, karena kita tahu sendiri di Indonesia banyak orang yang ya mohon maaf dikatakan julid gitu. Jadi ketika kita curhat kepada sahabat kita mungkin akan mengatakan, saya mau curhat sama kamu. Tetapi cuman sampai di kamu saja ya, jangan diceritakan ke siapa-siapa. Nah, setelah orang tersebut curhat, teman curhatnya itu malah menceritakan kepada orang-orang yang lain. Jadi curhatannya itu tersebar. Nah, hal itulah yang mengakibatkan sebagian besar dari orang Indonesia itu merasa enggan untuk curhat. Jadi karena dia ketika dia mengalami kesedihan, dia enggan untuk curhat, maka kesedihannya itu akan terpelihara di dalam dirinya. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan fisik seperti olahraga. Ya, min sana in corpore sano gitu. Jadi ketika fisik kita sehat, maka jiwa kita juga kemungkinan besar akan sehat atau sebaliknya. Maka penting ketika kita merasakan sedih atau emosi lainnya, penting untuk melakukan aktivitas fisik, termasuk olahraga. Ya, bisa olahraga ringan di rumah. Kemudian selanjutnya adalah lakukanlah hal-hal yang dapat membuat kamu gembira. Ya, setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati hidupnya. Jangan takut untuk bergembira. Silahkan hargai diri masing-masing. Ketika kamu merasa sedih, silahkan bersedih. Tetapi setelah itu silahkan bangkit dengan cara membahagiakan diri. Yang menarik adalah poin keempat. Di sini disebutkan, jangan tergoda untuk tinggal di rumah karena akan membuat kamu lebih banyak terpusat pada kesedihanmu. Iya, itu sangat benar. Ketika kita diam di rumah, maka hal tersebut akan memungkinkan kita untuk merasakan kesedihan yang lebih mendalam. Alasannya apa? Karena kita diam di rumah. Kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita fokus pada kesedihan yang kita alami. Kita merasa patah hati. Kita fokus pada patah hati kita. Ketika kita tidak di rumah, ya mungkin kita akan punya kesempatan untuk beraktivitas di luar. Bertemu dengan sahabat-sahabat kita, sehingga kita akan melupakan masalah kita. Lalu bagaimana solusinya? Lakukan kegiatan positif di rumah. Ya, silahkan membaca, atau sekedar berbicara dengan keluarga. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bosan.
Jadi selain marah dan sedih, jenis emosi yang saat ini dirasakan oleh hampir setiap orang di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia karena COVID-19 adalah rasa bosan karena di rumah aja. Jadi sejak 16 Maret lalu, pemerintah telah menghimbau warga untuk tetap tinggal di rumah sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Masalahnya adalah tidak semua orang merasa bahagia tinggal di rumah seharian. Bagi sebagian orang, berdiam diri selama di rumah adalah hal yang membosankan dan menimbulkan stres. Lalu, apa saja tips agar kita tidak bosan selama di rumah saja? Slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah, ini berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes dan WHO ya. Yang pertama adalah menonton film favorit. Ya, tentu kita masing-masing memiliki film favorit. Jadi atasi kebosanan dengan menonton film yang menyenangkan kita. Entah itu drama Korea, film action, atau film-film azab di Indosiar mungkin. Namun penting untuk memperhatikan waktu berapa lama sebaiknya kita menonton. Ya, karena berdasarkan batasan dari WHO, ketika kita menonton film atau bermain HP dan itu kita lakukan dengan intensitas yang lama, misalkan lebih dari 6 jam, maka hal tersebut akan dapat memicu masalah psikologis yang baru. Jadi batasan kita menonton film atau bermain HP setiap hari adalah tidak lebih dari 6 jam. Ketika itu lebih dari 6 jam, maka setiap orang akan berpotensi mengalami masalah psikologis. Selanjutnya adalah membersihkan rumah dan mengatur tata letak. Ini maksudnya adalah kegiatan yang positif. Ya, dan cobalah menekuni hidup hobi baru. Dan yang terakhir adalah membaca buku. Ya, membaca buku di sini tidak sebatas buku. Ya, saat ini sedang Ramadan, bisa dengan membaca Al-Quran, atau membaca hal-hal yang menenteramkan bagi hati kita. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO dalam mengelola emosi saat di rumah aja selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah merupakan hal yang normal apabila kita merasa sedih. Nah, ini perlu saya tekankan. Sedih itu adalah hal yang normal. Stres, gelisah, takut, ataupun marah selama pandemi COVID-19 ini ada hal yang wajar. Dan semua orang hampir mengalami itu. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan rekomendasi dari WHO, WHO menyarankan cobalah bicara. Curhat kepada orang yang kamu percaya. Entah itu sahabat ataupun keluarga. Lalu yang kedua adalah selama di rumah aja, usahakan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Tidur secukupnya, olahraga di rumah, dan yang utama, habiskan waktu bersama keluarga. Yang ketiga, hati-hati terhadap hoax mengenai COVID-19 yang dapat membuat kita takut dan merasa cemas berlebih. Jadi sekarang kita sampai tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Jadi hati-hati karena hal tersebut dapat menyebabkan seorang mengalami ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya adalah apabila kamu merasa stres, khawatir, berlebih karena banyaknya pemberitaan mengenai COVID-19 ini, maka kurangi menonton TV dan batasi diri dari pemberitaan COVID-19. Ya, jadi ketika kamu merasa takut, cemas berlebih, takut terkena COVID-19, takut mati, dan sebagainya, maka matikan TV. Batasi diri dari pemberitaan sampai kamu merasa tenang secara psikologis. Dan yang terakhir, rekomendasi dari WHO adalah mengelola emosi dengan cara memaksimalkan kemampuan positif diri. Misalnya, mampu melakukan teknik relaksasi napas dalam, itu merupakan hal yang positif dari diri kita. Atau melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah atau spiritual. Dengan beribadah, kita akan merasa lebih tenang. Dan hal itu akan mengakibatkan amarah atau emosi kita terkendali.
Slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide kedua terakhir. Berdasarkan uraian-uraian tadi, jadi berikut adalah kesimpulan mengenai langkah-langkah dalam mengatasi emosi selama di rumah aja. Yang pertama adalah kenali dulu jenis emosimu saat ini. Jadi ketika kamu merasa marah atau bosan, itu biasanya ada emosi lain yang menyertai atau melatar belakangi. Apa yang membuat kamu marah? Apakah kamu tersinggung atau kecewa dengan orang lain? Kenali hal itu dulu. Kemudian yang kedua adalah pikirkan mengapa situasi tersebut mengganggumu. Misalkan kamu marah karena dikecewakan oleh kekasih kamu. Pikirkan kenapa kekecewaan itu membuat kamu marah. Setelah memikirkan dan mengetahui alasannya, maka pikirkan dampak dari emosi yang akan kamu alami. Kalau kamu marah, selanjutnya apa dampaknya? Karena banyak di antara kita yang tidak mampu mengendalikan emosi, akhirnya menyalurkan emosi dengan cara yang tidak baik. Entah itu memarahi orang lain, entah itu merusak barang-barang, atau bahkan sampai memaki diri sendiri. Nah, itu merupakan cara penyaluran emosi yang negatif yang justru akan berdampak buruk bagi tubuh kita dan psikologis kita. Banyak orang yang berpendapat ketika kita sudah melampiaskan marah dengan cara membentak-bentak atau melempar barang dan sebagainya, maka emosi akan mereda. Tidak. Hasil penelitian terbaru mengatakan bahwasanya pelampiasan emosi dengan cara yang tidak baik justru akan memperparah emosi tersebut. Jadi usahakan menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Lalu tentukan apa yang dapat diubah dan apa yang tidak. Nah, ini sangat menarik. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah apa yang dapat kita ubah atau kendalikan. Yang dapat kita ubah adalah emosi kita. Apabila kita marah, kita dapat mengendalikan emosi kita. Itu adalah hal yang dapat kita rubah. Apa yang ada dalam diri kita. Hal yang tidak dapat kita rubah contohnya adalah ya COVID-19 ini. Kita tidak bisa menghentikan COVID-19 ini secara sendiri. Tidak bisa. Jadi itu di luar kemampuan kita. Jadi sadari 2 hal tersebut. Lalu yang kelima adalah pilih cara yang positif untuk bereaksi terhadap suatu masalah. Misalkan ketika kamu sedih, maka lampiaskan kesedihan tersebut dengan cara yang positif. Seperti curhat, seperti berdoa, atau menulis catatan harian. Apabila kita marah, maka lampiaskan marah tersebut dengan cara yang baik. Bisa dengan cara menarik nafas dalam, atau sekadar menghabiskan waktu untuk menonton film yang kita sukai. Yang terakhir adalah pikirkan suatu hal positif dari situasi tertentu dan apa yang dapat kita pelajari dari situasi. Maksudnya adalah ketika kita mengalami hal buruk, maka kita pikirkan hal yang baik. Seperti ini. Jadi maksudnya itu lebih ke mengambil hikmah dari setiap musibah. COVID-19 ini adalah musibah. Kita sepakat itu adalah musibah. Tetapi tentu selalu ada hikmah. Mungkin salah satu hikmahnya adalah kita dapat berkumpul dengan keluarga di rumah. Terus kita dapat menggunakan pembelajaran secara online. Kita dapat menghabiskan waktu untuk bersantai di rumah. Yang jelas kita fokus pada hal yang positif. Nah, slide terakhir. Nah, yang perlu diingat dalam pengendalian emosi adalah pengendalian emosi itu tidak terjadi dengan mudah. Ya, jadi ketika kamu sudah berusaha untuk mengendalikan emosi kamu, tetapi masih tidak mampu, itu juga bukan merupakan hal yang mudah. Jadi terima itu. Tidak semua orang dapat belajar secara cepat. Jadi memang pengendalian emosi ini membutuhkan waktu praktek dan latihan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama sehingga efektif untuk dilaksanakan. Karena pengendalian emosi itu akan sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita masing-masing, kebiasaan, dan motivasi. Apabila kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dengan mampu mengendalikan emosi, ya maka kemungkinan kita untuk dapat mengendalikan emosi itu akan meningkat.
Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Pak Rizky, Ibu Arin, dan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat jiwa. Baik, terima kasih Pak Toba atas pemaparannya. Mohon maaf apabila suara saya ini agak sedikit sinyal ini sedang, tapi nanti bisa di cover loh sama Bu Arin ya. Mangga kalau sekiranya suara saya putus-putus bisa di komen saja, nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Nindya untuk kedua pemateri. Yang pertama, ada kejadian COVID-19 di sekitar lingkungan kita, tetapi kita belum sama sekali nih kontak dengan orang tersebut. Terus kemudian pikiran kita ini tuh seolah-olah menganggap bahwa karena saya belum kontak dengan beliau, saya tidak akan mungkin untuk tertular gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi orang tersebut? Mangga buat Bapak Eri sama Pak Mumtaz silahkan. Buat Bapak Eri dulu saja, mangga dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rizky. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya, oke. Siap. Bagi wilayah yang masuk zona merah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika masuk zona merah, kemungkinan Bandungan juga masuk zona merah ya, Pak ya. Nah, dan apalagi daerah kita itu juga ada yang dia itu sudah terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Berarti kita itu masuk ke kelompoknya itu naik. Oke, jadi tidak OS lagi, tapi diusahakan kita berpikiran bahwa kita tuh OTG. Seperti itu. Jadi orang tanpa gejala. Oke. Jadi di sana ada cara-cara untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif. Oke, jadi ada cara-cara untuk menghentikan pikiran negatif yang nanti bisa dilatih seperti itu. Jadi bisa menghentikan pikiran negatif dengan hitungan berurutan atau dengan hitungan yang dia itu acak seperti itu. Nah, itu ada, oke. Nanti caranya untuk menghentikan pikiran negatif tersebut. Mungkin bisa pada sesi selanjutnya untuk latihan tersebut. Kalau untuk saat ini, yang perlu dilakukan adalah menghentikan atau kita harus membatasi fisik kita. Oke, jadi kita harus jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan juga menggunakan masker di sana. Oke, masker di sini yang disarankan memang 3 lapis oleh Kemenkes. Oke, akan tapi kalau dimodifikasi 2 lapis juga tidak masalah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mangga. Baik, terima kasih Bapak Eri. Mungkin dari Pak Toba, mangga. Boleh saya minta pertanyaannya dibaca ulang, tadi agak ada gangguan sinyal. Oh, boleh Pak. Ya, Jadi, putus-putus. bagaimana cara kita sebagai perawat nih, ada kejadian COVID di sekitar lingkungan kita, tetapi kita itu tuh tidak pernah sama sekali kontak dengan orang tersebut. Nah, tetapi kemudian pikiran kita sendiri ini menganggap bahwa tidak akan mungkin itu bisa terjadi pada saya karena saya belum pernah kontak dengan orang tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita sebagai perawat untuk menyikapi seseorang tersebut gitu, Pak? Mungkin saya harus bertanya balik. Apakah ketika seseorang tersebut berpikir demikian, itu merupakan hal yang salah? Saya rasa tidak, dan itu boleh-boleh saja. Apabila pasiennya ternyata positif, itu akan menjadi masalah. Tapi ternyata apabila pasiennya ternyata tidak mengalami apa-apa seperti yang dia pikirkan, maka itu merupakan hal yang baik. Lalu juga pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya perawat bersikap pada kondisi tersebut. Ya, dalam penanganan COVID-19 ini tentu kita sudah melakukan kolaborasi. Ya, di setiap desa atau di setiap dusun, seorang perawat sekarang harus berkolaborasi dengan kadus, dengan kepala RT,
dengan kepala desa, keluarga, baru ke pasiennya, baru yang bersangkutan. Karena pada banyak kondisi saat ini tentu banyak orang yang menolak dirinya dicurigai sebagai penderita COVID-19. Bahkan banyak munculnya stigma. Jadi sikap pertama kita adalah lakukan kolaborasi interdisiplin. Ya, kita mencoba untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu, Pak Rizky. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu sudah menggambarkan ya untuk Ibu Nidia. Oke, ada pertanyaan kembali ini dari saudara Gumilar. Bagaimana cara kita sebagai perawat menanggapi isu konspirasi bahwa ada agenda katanya ini di balik pandemik. Nah, ada agenda nih di balik pandemik ini, ada konspirasinya nih. Serta kemudian bagaimana juga cara kita untuk mengatasi ansietas lingkungan. Mangga buat Bapak Toba dulu, silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Itu pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kita, dan memang sekarang sedang viral juga, bahwasanya banyak asumsi yang mengatakan COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dari elit global. Oke, terlepas dari itu, mari kita fokus pada hal yang dapat kita lakukan. Sekarang kita tentu tahu, entah ini terlepas, COVID-19 ini terlepas, itu merupakan sebuah konspirasi, ataupun bukan, tapi korbannya sudah nyata, sudah jelas. Virus ini sudah jelas sangat berbahaya. Jadi mari kita fokuskan pikiran kita pada hal yang nyata. Tidak apa-apa apabila kita berpendapat bahwa itu merupakan sebuah konspirasi, itu merupakan sebuah hipotesa, dan harus dibuktikan. Tetapi jangan sampai kepercayaan atau asumsi tersebut membuat kita meremehkan COVID-19 ini. Ya, tetap lakukan tugas kita sebagai seorang perawat, terlepas dari apakah itu konspirasi elit global atau bukan. Tentu banyak pasien yang sedang membutuhkan pertolongan. Bahkan bukan hanya pasien, tetapi banyak perawat yang saat ini sedang mengalami stigma publik dan sebagainya. Mereka ditolak ketika mereka kembali ke kos. Mari fokuskan perhatian kita pada hal tersebut. Konspirasi atau bukan. Oke, sekarang itu merupakan konspirasi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengetahui itu konspirasi, kita akan dapat menghentikan penyakit ini? Tidak. Jadi mari fokuskan perhatian kita pada hal yang lebih urgent. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana cara kita mengatasi kecemasan? Nah, perlu saya tekankan bahwa merasa cemas, apalagi selama pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang wajar. Dan hampir semua orang mengalami hal tersebut. Yang menjadi perhatian kita adalah seberapa lama kita merasa cemas. Apabila kita merasa cemas mungkin sesekali, gitu kan, 1 hari, beberapa jam, itu bukan masalah. Tetapi apabila kita merasakan kecemasan tersebut berlanjut sampai berhari-hari, membuat kita tidak ada gairah untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, tidak ada nafsu makan, malas mandi, maka itu merupakan suatu masalah psikologis yang harus diatasi. Nah, untuk cara mengatasinya seperti yang saya jelaskan di slide-slide tadi, ya kita bisa memulai dengan cara menarik napas dalam. Apabila kecemasan tersebut merupakan jadi ketika kita merasa cemas, silahkan tarik napas dalam. Kemudian berusaha untuk melakukan hal yang hal yang mendasar, yakni berbicara kepada orang lain, curhat. Coba setiap kita pasti pernah curhat. Nah, ketika kita merasakan perasaan kita sesak, pikiran mumet, kemudian kita curhat kepada orang lain, apa yang kita rasakan? Lega, seperti itu. Jadi curhat itu sangat penting. Mungkin begitu, Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muntas untuk jawabannya sangat luar biasa. Saya persilahkan untuk Bapak Eri untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Mangga, Bapak Eri. Baik, terima kasih Pak Rizky. Seperti yang disampaikan Pak Mukhtar tadi, konspirasi atau tidak ya, seperti yang kita ketahui katanya 100 tahun sekali lah, inilah dan sebagainya seperti itu. Kita termasuk orang yang beruntung saja dah. Kita termasuk orang yang beruntung,
di pandemi ini kita termasuk orang yang beruntung dengan ada di Indonesia dengan banyaknya bencana dan sebagainya, dan juga pandemi ini kan masuk bencana non alam ya, sehingga kita lepas saja pikiran-pikiran konspirasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang harus dilakukan di sana adalah meningkatkan peran kita selaku tenaga medis atau tenaga keperawatan, meningkatkan kapabilitas kita seperti itu. Di sini saya juga masuk di dalam relawan DKJPS atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang nasional yang ditenggarai oleh IPKJI secara nasional. Di sana bahwa kita akan membina 20 keluarga, satu orang minimal 20 keluarga, dan itu sudah kita lakukan, dan itu akan meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pandemi ini, sehingga apa yang harus kita lakukan itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan yang positif-positif, seperti itu saja. Kemudian kalau memang kita tidak bisa atau kita terlalu takut, terlalu cemas, terlalu baper dan lain sebagainya, ikuti saja perintah dari pemerintah seperti itu. Anjuran dari pemerintah itu sudah cukup menggambarkan apa yang memang sudah kita bisa kerjakan. Walaupun memang ada beberapa hal atau peraturan pemerintah yang akhir-akhir ini kurang baik menurut saya. Yang awalnya sudah disepakati sampai Mei atau Juni itu, tapi sampai saat ini sudah dibuka. Itu mungkin itu saja sih yang bisa disampaikan. Untuk tingkat kecemasan dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan Pak Mubin tadi ya, sudah sama seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Eri atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada bagaimana sih cara kita menyikapi seseorang, kebanyakan orang sekarang ini tuh OTG, orang tanpa gejala, terus bagaimana cara kita menyikapi orang tanpa gejala, misalkan Halo? Putus ya, sepertinya ya? Iya, kayaknya terputus. Jelas ya, sekarang jelas ya? Ya, jelas. Jelas ya, ada ya. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin, jadi banyak orang di sekitar kita ini OTG. Nah, sehingga masyarakat itu tuh kurang acuh tak acuh ya, masih banyak yang keluar, masih banyak yang berkerumunan di sana di sini. Ternyata OTG itu paling banyak. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu, atau bagaimana cara kita memberitahu supaya masyarakat itu tuh bisa tahu gitu bahwa COVID ini tuh tidak hanya orang yang bergejala, tetapi orang yang tidak bergejala pun malahan yang lebih banyak gitu. Kepada Bapak Eri, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Rizky. Sedikit saya menjawab terkait dengan banyaknya OTG yang keluyuran seperti itu. Sebenarnya gini, pemahaman masyarakat, pengetahuan masyarakat itu sudah baik seperti itu. Akan tetapi biasanya implementasinya yang agak kurang. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan kebiasaan. Kebiasaan saya biasanya saya kayak gini, kok harus gini, dan lain sebagainya. Merubah kebiasaan itu memang hal yang susah seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, OTG itu memang harus mawas diri, harus tahu bahwa saya pernah berkunjung ke zona merah, saya pernah terpapar dengan orang-orang ODP, PDP, atau bahkan terkonfirmasi. Berarti dia harus bisa membentengi diri mereka sendiri, gitu, untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain. Dengan cara apa? Salah satunya dengan memakai masker kain, kemudian mencuci tangan, kemudian tidak memegang muka, mata, dan lain sebagainya sudah saya sampaikan tadi di sana. Kemudian kita edukasi orang-orang terdekat kita.
Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam DKJPS nasional itu kita akan menggandeng masyarakat, kita akan menggandeng keluarga yang ada di binaan kita, minimal keluarga kita, om, tante kita, saudara kita, sepupu kita, dan lain sebagainya, kita edukasi di sana. Oke, perkara nanti tetangga dan lain sebagainya kita pelan-pelan, tidak masalah. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah gandeng apa yang memang kita sudah bisa lakukan, rangkul teman-teman dekat kita, rangkul orang-orang dekat kita, sehingga memang semuanya bisa terlindung, dan kalaupun memang OTG, ya harus mengikuti anjuran dari pemerintah terkait dengan OTG. Seperti itu, Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Eri untuk jawabannya. Saya lanjutkan untuk pembicara kedua, silahkan untuk menjawab. Mangga Bapak Mumtaz. Sudah dijawab dengan sangat baik oleh Pak Eri tadi, dan mungkin saya sekedar menambahkan, ya, memang saat ini salah satu tantangan terbesar kita adalah rendahnya kesadaran diri masyarakat. Jadi sekarang ini semua orang tahu bahwasannya COVID-19 itu berbahaya, penyebarannya seperti apa, dan sebagainya. Hampir semua orang tahu. Tetapi lama-kelamaan sebagian besar orang justru tidak peduli lagi, entah mungkin karena merasa bosan dan sebagainya. Jadi kata kunci yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kesadaran diri. Benar yang dikatakan oleh Bapak Eri tadi, mari kita mulai dari orang terdekat kita, keluarga, tetangga, teman, sahabat, seperti itu. Dengan kita mulai dari orang terdekat kita, maka kita sudah melakukan tindakan yang penting dan tindakan yang utama. Dan mungkin perlu saya sampaikan pesan dari Prof. Budi Anakliat di DPKJS Nasional. Ini berarti saya satu tim dengan Pak Eri nih, cuman belum kenalan saja. Ya, jadi Prof. Budi Anakliat itu mengatakan, kalian perawat, khususnya perawat jiwa, jangan pernah takut untuk ditolak oleh masyarakat. Jadi silahkan berikan edukasi berkali-kali sampai masyarakat bosan, tidak apa-apa. Jangan merasa berkecil hati apabila masyarakat tidak mendengarkan. Seperti itu. Jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat. Dan itu memang tantangan kita. Seperti itu, Pak Rizky. Oke, baik. Halo? Pertanyaan ya. Sedikit menambahkan boleh ya, Pak Rizky ya? Silahkan, Halo? Pak. Ya, mungkin Pak Mumtaz ya. Kita mungkin satu ini di KJPS. Saya juga ingin menceritakan, nyambung dengan yang disampaikan Pak Mumtaz tadi. Saya juga di bawahnya Prof. Budi untuk program spesialis jiwa, dan ini sedang mengembangkan untuk DKJPS gitu kan, pengabdian masyarakat tentang COVID-19. Di sana itu benar-benar kalau berhubungan dengan masyarakat itu ya karena tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian ekonomi yang berbeda, banyak sekali yang itu menolak. Ada yang dia itu welcome, ada yang dia itu acuh tak acuh, ada yang dia itu sampai mendetail pertanyaannya. Pun saya sampai ditanyakan, ini kegiatan apa? Benar tidak? Ini benar mahasiswa bukan? Ini siapa? Dan lain sebagainya. Data-data yang disampaikan itu benar atau tidak? Rahasianya itu terjaga atau tidak gitu kan, sampai sebentar itu gitu kan. Sehingga yang kita harus lakukan adalah apapun yang kita lakukan be positif, kemudian bismillah untuk kita itu untuk beribadah di sana, karena memang ini juga di bulan-bulan suci Ramadan ya, sehingga ya benar, apapun yang memang menurut kita baik lakukan saja, walaupun orang lain tidak menilai bahwa itu adalah baik. Seperti itu sih. Mungkin itu sedikit tambahan pengalaman ya. Jadi ditolak itu sangatlah sakit sebenarnya gitu kan. Tapi walaupun ya namanya relawan, ya udahlah terserah, mau diterima ya alhamdulillah, nggak terima ya sudah, yang penting kita sudah insya Allah beribadah di sana. Nah, mungkin itu saja Pak Rizky. Oh iya, Mas Eri sudah saya terhubung kembali ya. Oh iya, silakan saya kembalikan. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari
Bapak Eri sama Bapak Mumtaz. Ada waktu sekitar 13 menit lagi. Saya buka satu kesempatan lagi bagi yang mau bertanya, mangga silakan bisa langsung di chat saja. Tapi kalau apabila tidak ada, mungkin saya akan mengakhiri untuk sesi pertama dari webinar kita. Boleh saya mangga tunggu dulu? Boleh, silakan, mangga. Nggak apa-apa. Atau mungkin kalau teman-teman mau bertanya bisa langsung di-unmute aja, terus nanti bisa langsung sampaikan pertanyaannya mungkin ya untuk satu pertanyaan. Ya, apakah ada atau tidak? Mungkin sepertinya lagi mikir-mikir dulu kayaknya ya. Oke lah, kita lanjut saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja untuk kegiatan webinar hari ini. Jadi kesimpulannya ini, kita itu ketika menghadapi wabah COVID-19 ini, wabah ini tidak bisa kita untuk remehkan. Meskipun keadaannya mungkin masih banyak, maksudnya ini, khususnya pada golongan-golongan anak muda ini kebanyakan persepsinya tidak akan tertular gitu, atau angka kematiannya kebanyakannya pada lansia, tetapi itu tidak bisa kita diambil dengan santai karena ini wabah ini itu sangat luar biasa. Terus kemudian intinya selain pada fisik pun, pada jiwa pun bisa mempengaruhi. Contohnya tadi sama pembicara sudah dijelaskan tentang masalah emosi dan sebagainya. Terus kemudian tadi pun dari pembicara kedua sudah menerangkan bahwa ada tekniknya ketika kita akan melakukan emosi itu seperti apa kita mengontrol emosi dengan cara tarik napas dalam. Mungkin itu ya, ada tips dan triknya pada kesempatan webinar pada hari ini. Oke. Jangan lupa juga nanti kita akan ketemu kembali pada sesi yang kedua pada hari Senin, tepat pukul 1 kembali sampai dengan pukul 3. Di sana nanti pemateri yang pertamanya ada Pak Eri kembali. Kemudian dari pemateri kedua ini ada Ibu Arini ya. Untuk materinya nanti bisa di-share di web Stickcast untuk materi hari ini ya, tetapi nanti untuk tema materinya untuk sesi yang kedua itu bisa di-share melalui email, serta akan di-sharekan juga link Zoom-nya melalui email kembali seperti sesi yang awal. Baik, mungkin donasi silahkan bisa transfer ke LPPM Stickcast Raja Wali. Nomor rekeningnya ada tertera di bawah poster ya. Kebaikan kita meskipun sedikit tidak jadi masalah, itu akan bermanfaat buat banyak orang. Mungkin ada tambahan dulu sebelum saya tutup dari pemateri? Satu Pak, salam sehat jiwa. Mantap, salam sehat jiwa ya. Baik, intinya seperti itu ya. Jadi mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih yang masih standby sampai saat ini, yang masih mengikuti kita saat ini. Saya tunggu kembali nanti di sesi kedua. Jangan lupa kita mendapatkan satu sertifikat. Nah, sertifikatnya bagaimana nih caranya? Caranya nanti kita akan upload juga sama di web Stickcast. Nanti kalian bisa langsung ambil saja, khusus bagi yang sudah mendaftar ya. Kalau yang belum mendaftar mungkin tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke, mungkin itu saya cukupkan sekian. Selamat melaksanakan ibadah berpuasa. Sebentar lagi akan berbuka ya. Mungkin itu cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for coming guys. Sampai ketemu lagi hari Senin. Semuanya akan dapat emailnya lagi. Jadi semua yang ada di sesi 1 ini masih bisa bergabung di sesi kedua. Thank you. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih Terima kembali. kasih, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ibu, Toba. Bapak. Terima kasih, Pak Toba. Ibu, Pak. Bapak. Sami-sami. Terima kasih. Siapa yang manggil saya Bapak? Saya masih kakak loh. Materi Kak Toba. Kakak anak satu, Pak. Semoga sehat semuanya dan jangan lupa berbuka setelah azan ya. Ya. Ya, Pak. Pak. Lagi udah asar saya berbuka, Pak. Oh ya, dikit. Kita akan mengusahakan mengupload apa yang ada di hari ini di YouTube. Nanti kalau sudah beres, nanti teman-teman bisa langsung dilihat lagi. Nanti juga bisa dibagikan. Siapa tahu teman-teman masih mau belajar lebih, mengingat kembali apa yang kita sampaikan hari ini. Nanti akan kita beritahukan di hari berikutnya. Thank you. Saya end meeting. Bye. Thank you.